Halo, selamat berjumpa di channel perdana kami, La Misteri. Cerita ini diangkat dari Kaskus dengan penulis Kamaitea. Kisah ini berjudul Elin, jasad yang terkurung di dalam rumah Belanda. Sebelum lanjut ke cerita, silahkan kalian like, komen, dan subscribe serta klik tombol loncengnya agar kalian tak ketinggalan cerita misteri di video kami selanjutnya. Hari Senin itu, kepala kantor yang bernama Pak Jaya dan keluarganya akan pergi ke luar kota. Beliau pergi selama 4 hari karena sedang ada urusan keluarga di Bandung. Selama beliau pergi, dia meminta 2 orang cleaning service untuk mengecat dan memperbaiki rumahnya dan sekaligus juga menjaga rumahnya selama beliau pergi. Pada malam hari pertama, ketika 2 orang cleaning service itu sedang tidur dengan posisi di dapur yang menghadap ke ruang tamu, sekitar pukul 2, tiba-tiba salah satu cleaning service itu mendengar sesuatu. Ternyata suara itu berasal dari langkah sepatu. Dan setelah sadar, dia mencari asal suara tersebut. Sontak dia kaget. Ternyata di ruang tamu sudah ada seseorang berbadan tinggi dan tegap, berpakaian militer Belanda, mondar-mandir di ruang tamu. Kaget bukan main. Cleaning service tersebut mencoba membangunkan temannya, tapi seluruh badannya terasa kaku. Bahkan untuk teriak pun beliau sudah tidak sanggup. Sampai dia terbangun ketika hari sudah pagi. Malam hari kedua, mereka berdua sedang ngobrol sambil ngopi di teras rumah. Tiba-tiba terdengar suara alunan biola yang entah dari mana datangnya. Lalu kedua orang itu mencari sumber suara biola tersebut. Tapi suara itu tiba-tiba hilang. Jam 11 malam, mereka berdua memutuskan untuk kembali ke rumah dan tidur. Tiba-tiba suara biola itu kembali terdengar dan kali ini cukup lantang. Tanpa pikir panjang, mereka pun mencari di mana asal suara tersebut. Tidak lama pencarian, ternyata asal dari suara biola tersebut dari dalam tembok dari belakang dapur, yang posisinya itu dari belakang rumah yang sudah lama tidak terpakai, tepatnya dekat sebuah pohon besar. Dan mereka pun memutuskan untuk melakukan pencarian esok hari. Pagi harinya, kedua cleaning service yang penasaran itu mencoba membongkar tembok yang sudah lama tidak terpakai itu. Dan mereka pun kaget karena ditemukan sebuah biola kuno yang sudah dalam keadaan tidak baik dan penuh debu. Aneh dan bikin penasaran, kenapa ada biola kuno di sana? Dengan penuh tanda tanya yang tanpa terjawab, mereka pun berpikir nanti saja ditanyakan kepada sang kepala kantor ketika mereka sudah pulang. Malam hari ketiga, lagi-lagi jam 11 malam, mereka terbangun karena mendengar suara nyanyian anak kecil. Dalam keadaan setengah sadar, mereka bertanya-tanya dari mana asal suara anak kecil tersebut. Tiba-tiba sosok yang menyeramkan itu keluar dari kamar utama dan berkata, Biwa. Dalam keadaan ketakutan, kedua cleaning service itu mencoba untuk berlari, tapi badannya terasa tidak bisa bergerak dan mulutnya kaku. Mereka pun hanya bisa berdoa sampai kemudian mereka tersadar ketika hari sudah menjelang pagi. Dan beberapa jam kemudian, kepala kantor tiba bersama keluarganya. Dan kedua cleaning service tersebut menceritakan pengalaman yang mereka alami selama berada di rumah tersebut. Mendengar cerita dari cleaning service tersebut, masih dalam keadaan tak percaya, kepala kantor mencari informasi tentang kisah rumah tersebut kepada para sepuh di daerah itu. Dan ternyata dahulunya rumah tersebut pada tahun 1930 dihuni oleh petinggi militer Belanda yang cukup terpandang dan bersahabat dengan pribumi. Dia memiliki 1 istri dan seorang anak perempuan. Anak tersebut bernama Elin Rosselli. Elin suka bermain biola dan dia selalu unjuk kebolehannya bermain biola di depan para tamu.
Elin merupakan anak yang aktif dan mudah bergaul serta supel. Namun sebuah kejadian tragis menimpa keluarga tersebut. Tepatnya pada tahun 1930, pukul 20 terjadi perampokan oleh beberapa orang yang memakai penutup muka ke rumah petinggi Belanda tersebut. 4 penjaga rumah dibunuh secara sadis dan kejam. Mereka dibunuh menggunakan celurit dan pedang. Mendengar keributan di luar rumah, maka sang pemilik rumah segera menyuruh istrinya untuk bersembunyi. Kemudian sang istri segera membawa Elin untuk bersembunyi. Lebih tepatnya, Elin disembunyikan di sebuah ruangan khusus yang berada di belakang dapur. Setelah dirasa Elin sudah cukup aman, kemudian sang istri kembali ke dalam rumah. Namun ternyata di dalam rumah sang suami sudah tewas dengan kepala terpisah dari badan. Kemudian sang istri pun tewas terbunuh secara sadis oleh perampok tersebut. Sementara itu, Elin yang terkunci sendirian di dalam ruang persembunyian akhirnya ikut tewas karena kekurangan udara. Dan jasadnya baru ditemukan 20 tahun kemudian. Itu pun secara tidak sengaja ketika dalam proses renovasi ulang rumah tersebut.